Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Amelia Oktavia Adisa Putri, NPM 036, jurusan Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Di sini saya akan menjelaskan mengenai peran budaya dalam bisnis internasional. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang karakteristik budaya. Apa itu budaya? Apa bedanya budaya dengan kultur? Ya, budaya dan kultur itu istilah yang sama. Budaya atau kultur merupakan kumpulan nilai, keyakinan, perilaku, adat kebiasaan, dan sikap yang membedakan satu masyarakat dengan masyarakat lainnya. Budaya yang ada di masyarakat juga mengatur perusahaan beroperasi dalam masyarakat. Beberapa karakteristik budaya ialah unsur-unsur budaya yang saling berkaitan, kebudayaan yang sanggup menyesuaikan diri, dan kebudayaan juga dimiliki bersama. Budaya memiliki unsur-unsur budaya, yaitu terdiri dari yang pertama, struktur sosial, kedua, bahasa, ketiga, komunikasi, keempat, agama, kelima, nilai dan sikap. Baik, unsur budaya yang pertama adalah struktur sosial. Struktur sosial sendiri adalah suatu kerangka yang keseluruhannya untuk menentukan peran, tingkatan di masyarakat, stratifikasi masyarakat, dan mobilitas individu dalam masyarakat. Seperti kedua contoh di sampingnya, gambar yang pertama adalah gambar di mana seseorang yang beragama Hindu sedang melakukan ibadah. Namun, di agama Hindu ini terdapat adanya struktur sosial yang berupa adanya sistem kasta di masyarakat. Dan sistem kasta tersebut juga terdapat perbedaan di antara Hindu Bali dan Hindu India. Gambar yang kedua adalah gambar di mana keluarga kerajaan Inggris sedang berfoto bersama. Di sini juga terdapat adanya struktur sosial, yaitu bawah keturunan raja yang sejak lahir sudah dipastikan mendapatkan status kelas sosial atas. Unsur budaya yang kedua yaitu bahasa. Bahasa sendiri sebagai bentuk sarana yang digunakan untuk berkomunikasi kepada suatu pihak atau kelompok lain. Bahasa merupakan hal utama di dalam bisnis internasional. Mengapa demikian? Karena bahasa mengatur bagaimana masyarakat berpikir dan berpersepsi untuk mengenal dunia dengan cara berkomunikasi. Selain membentuk sebuah persepsi masyarakat, bahasa juga memberikan petunjuk penting mengenai nilai budaya masyarakat. Contohnya, beragamnya bahasa Cina, Tiongkok, dan Taiwan. Meski sama-sama disebut Cina, Tiongkok dan Taiwan memiliki gaya bahasa yang berbeda, yaitu Taiwan menggunakan bahasa Mandarin Hokkien, sedangkan Tiongkok menggunakan bahasa Mandarin resmi. Yang ketiga ada komunikasi. Komunikasi adalah suatu proses penyampaian informasi, ide, atau gagasan kepada suatu pihak atau kelompok lain. Komunikasi merupakan suatu bentuk keterampilan yang penting di dalam bisnis internasional. Komunikasi dibagi dua macam, yaitu komunikasi verbal yang merupakan penggabungan dari kata-kata, baik dari lisan maupun tulisan. Sedangkan komunikasi nonverbal meliputi ekspresi wajah, gerakan tangan, postur tubuh, dan kontak mata. Seperti contoh kedua gambar di samping. Gambar pertama, terdapat gerakan tangan yang membentuk simbol oke. Sebagai warga negara Indonesia, simbol ini bermakna oke. Apabila di Jepang, simbol ini bermakna simbol uang. Sedangkan di Brazil, simbol ini bisa bermakna kasar. Gambar yang kedua merupakan orang yang sedang menundukkan kepala kepada orang lain. Budaya ini merupakan bentuk komunikasi nonverbal di Jepang ketika menyapa. Selain itu, menundukkan kepala di Jepang juga merupakan bentuk menghormati lawan bicara. Unsur budaya yang keempat ialah agama. Agama merupakan bentuk kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dengan memenuhi kaidah-kaidah yang berhubungan dengan budaya dan pandangan dunia yang menghubungkan manusia dengan kehidupan. Mengapa demikian?
karena agama juga membentuk sikap kepada penganutnya terhadap kerja, tanggung jawab sosial, dan perencanaan untuk masa yang akan datang. Hal itu berarti agama juga mempengaruhi di lingkungan bisnis. Namun, agama juga memberikan batasan kepada masyarakat yang menganut agama tersebut. Contohnya, agama Islam di Arab Saudi yang membatasi masyarakat dengan cara berpakaian yang tertutup terutama pada wanita. Selain itu, wanita di Arab Saudi juga dibatasi dalam hal pekerjaan untuk menghindari kontak dengan laki-laki dewasa. Contoh lagi terdapat di agama Hindu yang memiliki sistem kasta. Sistem kasta ini juga memberikan batasan terhadap individu yang dapat mempengaruhi pasar dan menutup kesempatan bisnis. Unsur budaya yang terakhir ialah nilai dan sikap. Nilai merupakan prinsip standar yang diterima oleh masyarakat, sedangkan sikap meliputi tindakan, perasaan, dan pikiran yang dihasilkan dari nilai-nilai tersebut. Nilai budaya ini seringkali berhubungan erat dengan keyakinan yang dimiliki tiap individu terhadap Tuhannya, keluarga, dan masyarakat. Nilai dan sikap yang sudah ada ini merupakan cerminan nilai-nilai yang membentuk perilaku dan kesempatan untuk dapat berbisnis internasional yang beroperasi di suatu budaya tertentu. Pengaruh budaya terhadap bisnis internasional. Ada 4 fungsi bisnis yang akan dipengaruhi oleh budaya. Hal ini disebabkan karena adanya penyesuaian budaya di sebuah negara yang dijadikan sebagai tujuan bisnis internasional. Yang pertama ialah pemasaran. Dengan banyaknya ragam nilai dan sikap, hal ini dapat menghambat banyak perusahaan untuk menggunakan cara pemasaran yang sama di tiap pasar. Kedua, sumber daya manusia. Budaya juga menentukan suatu perusahaan dalam merekrut karyawan dan manajer, karena terkadang perusahaan melihat latar belakang budaya individu. Ketiga, yaitu produksi. Nilai dan sikap yang dianut oleh masyarakat di suatu negara secara tidak langsung akan dipengaruhi oleh metode proses produksi yang baru. Yang keempat, ialah keuangan, yang dimana masyarakat suatu negara dapat dipengaruhi terhadap pengelolaan keuangan seperti pencatatan keuangan. Masyarakat tersebut dibekali dengan nilai dan sikap yang jujur yang nantinya akan menentukan profitabilitas di suatu perusahaan. Bisnis internasional juga dapat dilakukan dengan pembuatan suatu film. Contohnya seperti Bollywood yang berasal dari Mumbai, India. Industri film Bollywood mencapai 3,5 miliar dolar. Film Bollywood didistribusikan secara global, khususnya di negara-negara yang mendapatkan keuntungan dari penyebaran penduduk Indianya. Lalu ada Hollywood. Hollywood adalah industri film yang berasal dari Los Angeles, Amerika Serikat. Industri film Hollywood mencapai pendapatan terbesar senilai 34,7 miliar dolar. Film Hollywood diputar di pasar luar negeri sejak tahun 1920-an. Kemudian ada Nollywood. Nollywood berasal dari Lagos, Nigeria. Industri film Nollywood dimulai di tahun 1992. Film Nollywood juga memproduksi film terbanyak yang diperkirakan sekitar 200 per bulan. Pendapatan terbesar film Nollywood senilai 200 hingga 300 juta dolar setahun. Contoh kasus lain yang terdapat di bisnis internasional seperti penjualan album musik di Arab Saudi yang dipengaruhi oleh budayanya. Arab Saudi merupakan negara yang berpenduduk mayoritas Islam yang sudah lama menegakkan kesopanan pada wanita sesuai dengan hukum Islam yang dimana wanita harus berpakaian tertutup. Seperti yang sudah diketahui saat ini, banyak cover album dari penyanyi yang menggunakan pakaian terbuka dan menjadi pertentangan dengan nilai-nilai budaya Islam. Kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah Arab Saudi ialah harus menyensor cover album yang dianggap tidak baik dan melanggar nilai-nilai budaya Islam, serta perusahaan rekaman yang melakukan strategi pemasaran juga dituntut untuk dapat memahami akan keyakinan dan tradisi budaya dari setiap pasar.
sehingga perusahaan yang ingin memasarkan produknya ke pasar Arab Saudi harus menyesuaikan cover album yang sudah ditentukan untuk menghindari pelanggaran. Sekian dari saya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Serta maaf apabila terdapat kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.